Baik pemirsa RRI Surabaya, kali ini berjumpa lagi bersama saya Wahyu Chan untuk dicek fakta RRI Surabaya. Dan seperti biasanya kita akan coba untuk mengecek fakta dari case by case atau kasus ke kasus lainnya. Nah untuk di kasus kali ini seperti biasa, kalau sebelum-sebelumnya banyak ya kasus seperti ada love scam, lalu juga ada mengenai aplikasi-aplikasi berbahaya. Kali saya coba untuk membahas mengenai lelang online. Ternyata lelang online ini juga berdampak negatif, ada dampak negatifnya bagi masyarakat yang tidak memahami ternyata ini adalah hoax begitu ya, dan perlu ada pengecekan fakta agar mereka dapat terselamatkan dari hoax tersebut. Dan langsung saja kita akan coba untuk berbincang bersama narasumber kami, ada Diana Aziz, Sekretaris Mafindo Surabaya, dan juga Eben Haizer, Ketua AJI Surabaya untuk di kesempatan hari ini. Dan langsung saja Mas Eben dan juga Mbak Diana, gimana nih untuk hari ini? Sehat? Lapar, haus. Oke. Puasa ya sekarang. Oh, puasa dong. Tahun depan kita puasanya ya, nggak terasa lebih dekat lagi. Tapi kalau namanya puasa lebih dekat, berarti lelang-lelang juga lebih dekat loh. Itu bahaya. Apalagi lelang-lelang pemerintah biasanya ya kan, banyak lelang tender gitu loh maksudnya. Ya kan, yang tahu aja lah, masa nggak tahu sih ya. Oke, dan kali ini Mas Eben, kalau kita berbicara mengenai lelang online, sebenarnya saya kalau secara pribadi pemirsa, ini nggak pernah sih ikut lelang online begitu ya, karena kalau secara pribadi lelang online itu akan membutuhkan atau membuang-buang waktu dalam tanda kutip, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya suka itu adalah langsung lihat ke lokasi, lalu cek barangnya kayak gini, ini ceknya fisiknya oke atau seperti apa, seperti itu. Karena kalau lelang itu kadang-kadang spesifikasi yang diberikan itu tidak sama dengan kenyataannya begitu ya. Mbak Diana pun juga namanya juga merasakan hal tersebut. Tapi kalau dari Mas Eben sendiri, suka dengan metode pembelanjaan atau pembelian melalui lelang online? Untuk beberapa barang iya, Saya dulu kolektor korek api gitu. Dan hampir tiap bulan sih selalu belanja tapi lewat lelang. Lewat lelang karena kadang barang-barangnya barang-barang rare juga gitu, yang kita nggak bisa menemukan di store-store itu yang offline itu, kita harus menemukan, tapi mereka punya, karena kita membeli yang melakukan lelang ini adalah komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang memang dia pengguna juga, mereka adalah kolektor juga gitu. Jadi aku punya barang ini kayak gini, aku butuh duit ini, dulu belinya sekian misalnya, ini aku buka lelang, dibuka harga sekian gitu. Dan karena lelangnya dilakukan di komunitas itu, jadi ya kami percaya, saya sih percaya aja. Dan kalau yang terkait waktu lelang situ tadi itu nggak pernah ada komplain ya, nggak pernah ada komplain dan nggak pernah jadi masalah lah. Dan barang yang sampai pun juga masih sesuai, kalaupun nggak sesuai kita bisa lapor ke adminnya gitu kan. Komplain barangnya berbeda gitu, komplain biasanya dibalikin gitu juga. Jadi pakai rekening bersama itu kalau ada adminnya? Pakai rekening bersama. Oke, berarti itu pengamanan sebetulnya. Pengamanan gitu ya Mbak Diana ya. Tapi berarti untuk beberapa barang suka melalui lelang begitu ya. Kalau Mbak Diana sendiri juga sama atau justru cuma belanja online aja nggak usah lelang? Iya lah, kalau aku sih belanja online. Nggak pernah ikut yang lelang. Nggak pernah ikut lelang. Barangku standar, bukan kolektor. Ya cuman banyak sekali ini yang saya temukan tuh lelang online tuh biasanya pertama dia imposter dulu, pura-pura polisi gitu. Terus habis gitu dia bisa bikin broadcast di entah itu Instagram atau Facebook atau medsos yang ada gambarnya gitu ya, istilahnya bahwa mau ada lelangan nih di Polda mana gitu kan. Terus disebutkan itu barangnya apa aja, ini barang sitaan atau barang curian atau apapun itu. Terus menyebutkan itu tadi tipenya, biasanya kendaraan kayak gitu, mobil motor kayak gitu ya, dengan harga yang di bawah pada umumnya lah ya gitu. Terus modusnya itu adalah
kita tahu ya pasti bahwa balai lelang pun kalau kita mau ikutan lelang itu kan harus daftar dulu, kemudian Betul. ada apa semacam garansi banknya dulu ya, kita setor berapa untuk jaminan istilahnya bahwa kita benar-benar mau ikut lelang gitu ya. Nah, awal komitmen, oke. Itu di situ juga seperti itu sistemnya sama. Jadi kita tuh disuruh bayar dulu di depan untuk komitmen gitu berapa gitu ya. Nah, setelah itu baru social engineering-nya jalan. Jadi misalnya kita udah minta yang ini, oh ya misalnya mau mobil apa gitu, mobil X gitu ya. Oh Bapak kalau mau itu DP-nya sekian, ditransfer dulu gitu. Ditransfer, kemudian setelah ditransfer nanti, oh Pak bisa ternyata tapi ada lah bla 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 bla, itu nanti transfer lagi, akhirnya Penipuan jatuhnya. nah uangnya keluar banyak, barangnya nggak ada gitu. Oke. Tapi kalau sejauh ini dari Mbak Diana sendiri pernah menemukan kasus atau menangani atau mendampingi begitu ya para korban yang lelang online ini ternyata justru kena penipuan. Kalau saya sih lebih banyak ke ini aja ya, pengamatan sih. Pengamatan. Nggak pernah sampai itu. Cuman karena sebetulnya korban-korban seperti ini tuh banyak dan mereka itu lebih memilih untuk melaporkan itu di beberapa medsos itu ada semacam komunitasnya sendiri gitu. Untuk penipuan itu ada komunitasnya sendiri. Jadi makanya saya heran banget gitu ya, ketika kita sudah punya banyak data dari pelaku, kenapa kok nggak bisa terminimalisir gitu ya? Maksudnya bukan atau terungkap? Terungkap sih udah diungkap sih. Kadang-kadang udah sampai data ini orangnya tinggal di sini, pelakunya loh ya. Tinggal di sini pakai nomor rekening ini, tetapi tidak ada respon yang nyata dari pihak-pihak yang terkait gitu. Misalnya kayak ya mungkin aja dari kepolisian sendiri karena mereka pakai nama kepolisian gitu. Seperti hal-hal seperti itu tuh saya herannya seperti itu gitu loh. Kenapa sampai bisa masih terus berlanjut gitu. Oke. Tapi kalau dari Mavindo udah menyatakan bahwa adanya kelompok-kelompok yang mencoba untuk bersatu, memberikan informasi, tapi masih heran begitu ya. Padahal media sosial juga kan ya, akun-akun tersebut kan banyak beredar juga di media sosial begitu ya, dari pengamatan Mbak Diana. Tapi kali ini saya coba untuk IG, tapi Mas Ben, karena Anda pun juga seorang pelaku yang mencoba untuk mengikuti lelang begitu ya, bukan pelaku yang justru menjerumuskan orang begitu ya, karena suka mengikuti lelang. Anda melihat sebagai pengamatan secara pribadi saja masih marak atau masih banyak nggak sih lelang-lelang online yang berkedok lelang online, tapi ternyata itu hanya penipuan Mas gitu? Banyak banget. Jadi makanya saya meskipun beberapa kali ikut lelang gitu ya, tapi selektif juga. Harus selektif. Nah, kalau di Instagram tuh banyak akun-akun lelang. Ya betul, Instagram paling banyak. Barang-barang thrift gitu ya, barang-barang second gitu yang harganya jauh di bawah, tapi barangnya masih bagus. Masih bagus, oke. Nah, filter yang saya lakukan pertama adalah filternya seperti apa? Lihat akunnya dulu nih. Ya betul. Tapi kan testimoni biasanya juga bisa menipu. Nah itu makanya buzzer. Di akunnya dulu dilihat berapa sih followernya dia, komentarnya ada nggak sih dia, komentarnya followernya ini circle-nya ada kaitannya nggak sih antar follower ini gitu kan. Jangan itu cuma modus aja biar kelihatan rame gitu kan. Yang kedua, meskipun lelang harganya masuk akal nggak? Iya, itu kadang open bidnya nggak masuk akal juga gitu. Harga jauh banget. Puluhan juta, open bidnya 50.000, 60.000 kan nggak mungkin ya. Oke, terus lihat komentarnya juga kok nggak ada yang ngebid ya gitu. Kadang-kadang barangnya murah banget, tapi nggak ada yang ngebid. Dan biasanya dilihat juga yang ngebid siapa aja. Kalau ada yang ngebid kok orangnya itu aja. Circle-nya. Kan nggak mungkin misalnya saya suka korek gitu ya. Kemudian ada jualan tempat sampah atau jualan HP atau jualan apapun yang tidak terkait dengan minat saya. Kemudian saya ikut ngebid terus kan itu nggak wajar gitu. Artinya saya pasti akan mencari barang-barang yang memang saya sukai. Bukan random pokoknya murah. Pokoknya murah gitu ya. Kan? Jadi filternya kalau gini, ini susah nih dipercaya gitu kan. Terus ada kontak personnya enggak? Kontak personnya bisa dihubungi enggak? Betul. Tapi pernah untuk mengalami penipuan di sana? Kalau di sana ketika sudah filter itu sudah dilakukan, tapi ternyata tertipu. Akhirnya memilih untuk enggak ini berbahaya gitu kan. Satu aku nggak tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Kalau yang tadi yang
dilakukan di komunitas tadi kan kita jelas nih jawabannya siapa, adminnya adalah orang ini gitu kan, dan kita bisa menghubungi dia, kita juga bisa lihat profilnya admin itu bisa juga gitu loh. Yang rekruternya juga siapa yang handle di sana kita juga bisa tahu, nah ini kan kita nggak tahu. Jadi harus hati-hati ya kalau mau main-main di online auction ini. Media sosial. Kalau saya punya semacam ini ya, saran gitu ya. Siapapun yang punya kita ini kan sebetulnya yang dirugikan sebetulnya bukan kan konsumen aja kan ya. Betul. Kalau misalnya kita benar-benar punya toko online atau kita benar-benar punya memang kita mau lelang seperti itu di komunitas, akhirnya diangkut ke medsos gitu misalnya ya, tapi kita beneran gitu, itu kan perlu satu verifikasi khusus bahwa ini saya beneran loh, ini toko saya juga beneran gitu. Itu satu kuncinya, jangan sekali-sekali transaksinya itu di medsos gitu. Seperti tadi itu kalau bisa rekening bersama atau setidaknya punyalah e-commerce gitu. Jadi medsos itu boleh untuk display aja, tapi jangan untuk transaksi. Karena saya sekali lagi kalau di IG itu saya sering mengingatkan mereka yang punya display di toko itu, kalau akunmu dihack, kamu nggak apa-apa, nggak ada masalah, bisa bikin toko lagi, bisa bikin IG baru. Betul. Tapi data konsumenmu yang ngirim alamat, terus saya sudah transfer ke rekening ini segala macam, nama lengkap, itu nggak bisa diselamatkan gitu loh. Dan intinya kan itu, jadi mereka harus juga punya tanggung jawab untuk menjaga konsumennya. Itu, jadi sedapat mungkin jangan transaksi di medsos. Gitu. Di media sosial, Tapi kalau berbicara mengenai medsos tadi, Mbak Diana, itu kan juga apalagi masa pandemi. Kalau kita coba kaitkan ya, karena masa pandemi, media sosial itu menjadi salah satu jujukan orang untuk coba untuk belanja online, bahkan itu ikut lelang online juga. Ini trennya kalau melihat, Mavindo melihat tren ini seperti apa? Meningkat, lalu juga ditambah dengan penipuannya juga meningkat atau seperti apa? Kalau trennya pandemi ini benar-benar ya, doubling kayaknya, lebih banyak orang-orang yang mulai melihat bahwa medsos itu bisa digunakan untuk mencari uang. Nah, mencari uang itu kan dua sisi juga tadi ya, yang negatif atau yang positif itu tadi. Nah, jangan sampai yang positif ini akhirnya jadi kehilangan kepercayaan karena yang negatif ini gitu loh. Kita beneran jualan, kita beneran ini, ternyata karena banyak orang-orang melakukan penipuan, akhirnya orang jadi nggak percaya lagi sama toko kita misalnya seperti itu. Karena sekarang juga banyak banget sih yang modelnya itu seperti tadi ya, lelang online gitu. Mereka tuh sampai bikin satu grup WA sendiri loh untuk social engineering orang yang mau masuk perangkapnya gitu ya, masuk perangkapnya gampang. Di WA itu mereka ngomong sendiri seolah itu memang grupnya seperti itu. Tawar-menawar juga. Tawar-menawar juga. Sendiri. Seperti itu. Jadi sudah sejauh itu sehingga ini juga perlu perlu pembaharuan lagi pemikiran supaya berpikir kritis juga untuk pelaku-pelaku yang benar gitu, supaya jangan sampai kita dikira seperti mereka. Nah, itu gimana caranya? Tapi kalau dari Aji sendiri, karena ini pun juga ada peranan penting gitu ya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus di dalam lelang online ini yang justru harusnya mendapatkan keuntungan malah jadinya buntung begitu. Ada tidak upaya untuk menegakkan, karena setahu saya pun juga banyak sekali di laman-laman begitu, ternyata pemerintah pun kan juga melakukan lelang online begitu loh. Nah, ini Aji pun juga sudah mencoba untuk memberikan literasi media kepada masyarakat kah atau seperti apa? Ya, kalau itu mungkin tidak menjadi ranahnya Aji ya, tidak menjadi ranahnya Aji, tapi itu menjadi kewajiban jurnalisnya gitu. Menjadi kewajiban jurnalisnya, karena kalau kita bicara soal Aji, sebenarnya Aji kan tugasnya ada 3, kesejahteraan jurnalis, kemerdekaan pers, dan profesionalisme. Tapi tugasnya jurnalis sendiri sebenarnya dia dalam memberitakan sesuatu yang benar. Dan mendorong masyarakat agar tidak terjebak dalam situasi-situasi yang membahayakan diri sendiri tadi, misalnya termasuk menjadi korban penipuan. Jadi pelatihan itu memang pernah dilakukan ya di Aji, misalnya kayak saya salah satu alumni pelatihan perbankan, misalnya jurnalisme perbankan misalnya. Jurnalisme perbankan, Kemudian kita memanfaatkan kita menggunakan data-data perbankan kita, kemudian bagaimana kita memberitakan soal perbankan, bagaimana kita memberitakan soal literasi keuangan, semuanya diajar. Tapi kalau
kita membantu literasi masyarakat itu saya pikir itu tugasnya jurnalis dan perusahaan pers juga. Oke. Jadi mereka harus memberi ruang untuk informasi-informasi yang edukatif seperti ini. Itu tugasnya perusahaan media juga. Jadi ya basicnya kalau di AJI mungkin lebih ke banyak penggunaan data pribadi ya, perlindungan data pribadi tadi ya. Itu juga menjadi salah satu muara gitu. Menjadi salah satu muara agar kita tidak kemudian menjadi sasaran kejahatan finansial termasuk lelang online. Dan yang penting kalau saya pribadi ya hati-hati pegang duit lah. Itu kadang-kadang kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya ngapain dipegang Mas kita ya? harus meminimalisir gitu ya penggunaan uang. Iya. Tapi berarti Anda menyarankan untuk menggunakan uang cash? Bahaya loh Mas, Mas. Dalam beberapa mungkin masih lebih aman pakai uang cash atau Iya betul. ya kita harus tahu lah kalau kita menggunakan kartu kredit itu risikonya apa saja. Iya, betul. Jangan lupa bayar risikonya. Menggunakan kartu debit risikonya apa saja, kalau kita menggunakan cash Risikonya apa saja, Jadi, betul. dengan tahu risikonya tadi kemudian kita jadi bijak gitu untuk mengeluarkan uang ya dengan cara apapun. Iya, jangan emosional. Jangan emosional. Kita sih 12. Itu yang terjadi pada teman-teman saya. Oke, tapi kali ini saya coba untuk ke Mavindo lagi. Mavindo, ada tips agar masyarakat itu terhindar dari lelang online? Lelang online palsu maksudnya ya. Yang pertama itu tadi. Oh iya, yang palsu ya. Kalau yang bagus-bagus nggak apa-apa. jangan percaya dengan harga murah. Nomor satu, jangan percaya dengan harga murah. Terus kedua, kalau misalnya itu tadi harus dicek. Misalnya dia lelang online harganya sekian gitu, kita cek aja secara umumnya itu berapa sih harganya gitu. Terus yang kedua, jangan sekali-sekali berbagi data. Karena kalau orang ngomongin lelang online kan dia bisa aja bukan uangnya yang diambil tapi datanya. Kalau mau ikut lelang harus ini Pak, upload KTP, KK tadi ya. Terus nomor juga ya. NPWP. Udah horor Nah, ya. seperti itu. Jadi kalau nggak duitnya dia masuknya lewat data. Seperti itu. Jadi yang pertama yaitu kalau pegang uang jangan emosional gitu aja, jangan langsung 12 terus kemudian semua lelang diikuti. gitu deh. Oh ternyata lelang ada 12-12-nya juga. Kirain yang lain-lain aja gitu ya. Oke, tapi terima kasih banyak untuk Mbak Diana dan juga Mas Eben untuk kesempatannya, dan pasti untuk cek fakta terkait dari lelang online palsu ini ternyata ada. Dan untuk Anda yang suka menggunakan jasa mengenai lelang online ini harus waspada agar tidak tertipu nantinya, biar nanti kalau seandainya maunya untung malah nanti jadinya buntu kata Mbak Diana tadi ya kan. Oke, kalau gitu saya Wawi Chan, terima kasih atas atensi Anda, sampai jumpa.